Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan presentasi dari review jurnal manajemen resiko dari kelompok 9 dengan anggota kelompok yaitu Dita, Alvina, dan Regina. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, lokasi studi kasus, ketiga, metode manajemen resiko, keempat, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Assessment of heavy metal pollution in soil and classification of pollution risk management and control zone in the industrial development city. Ini merupakan judul jurnal yang kami review. Yang pertama yaitu latar belakang. Permasalahannya yaitu tingginya perkembangan industri membuat kerusakan lingkungan juga menjadi meningkat. Kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan dari pencemaran logam berat yang dihasilkan dari kegiatan industri. Salah satu kompartemen lingkungan yang terkena dampak dari pencemaran logam berat adalah tanah. Dampaknya yaitu adanya polusi dari logam berat baik melalui tanah akan sangat mengancam kesehatan ekologi dan juga ketahanan pangan yang juga akan merusak air tanah dan lingkungan atmosfer. Solusinya yaitu dengan melakukan klasifikasi manajemen risiko dan zona kontrol untuk dapat menentukan prioritas mana yang dapat dilakukan pengelolaan integrasi dan kemudian mengedepankan strategi yang akan ditargetkan. Yang kedua yaitu lokasi studi kasus. Studi kasus ini mengambil di kota Ningbo, Provinsi Xinjiang, Cina, dan memiliki distrik antara lain distrik Jiangbei, distrik Zhenhai, distrik Haisu, distrik Jiangdong, distrik Yinzhou, distrik Beilun. Selanjutnya adalah metode untuk manajemen risikonya itu sendiri. Jadi untuk metode manajemen risikonya menggunakan metode pemodelan self-organizing mapping atau SOM. Nah, dari pemetaan ini maka didapatkan klasifikasi zona untuk menentukan daerah mana saja yang harus dikendalikan logam beratnya. Yang pertama ada zona MHP atau zona berisiko tinggi polusi di pusat kota. Yang kedua ada zona CSP atau zona terkontrol dengan polusi parah di subpusat kota. Yang ketiga ada zona PLC yaitu zona lindung dan konservasi ekologi di kota marginal. Yang keempat ada zona RPP yaitu zona terbatas dengan potensi polusi di pinggiran kota. Nah, dari masing-masing zona ini maka dapat ditentukan pengendalian seperti apa untuk mengendalikan adanya pencemaran logam berat. Misalnya saja di zona MHP, karena memang di zona ini tingkat pabrik industrinya tinggi dan juga merupakan pusat kota, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan dan pengendalian. Misal dengan menerapkan klasifikasi limbah, menggunakan energi yang ramah lingkungan, dan juga mengadopsi pendekatan biologis atau kimiawi untuk menghilangkan pencemaran logam berat. Yang kedua, zona CSP. Di zona ini lebih terfokus pada perspektif pertanian dan juga industri. Untuk perspektif pertanian bisa dengan melakukan penggunaan pupuk organik untuk pertanian. Untuk industri sendiri dapat dilakukan dengan memeriksa secara berkelanjutan mengenai polusi yang dihasilkan, peninjauan mengenai perusahaan yang menghasilkan polusi dan juga menutup perusahaan dengan polusi yang terlalu tinggi. Untuk zona PLC sendiri difokuskan untuk perlindungan ekologis untuk mengenai pembuangan zat pencemar. Juga dapat melakukan penanaman tumbuhan untuk mendekontaminasi logam berat di dalam tanah. Lalu untuk zona RPP sendiri ini terfokus pada pemberian penekanan pada konservasi ekologis dengan membatasi perusahaan yang menghasilkan polusi dan secara intensif mengawasi perusahaan yang menghasilkan polutan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari manajemen risiko di sini. Kelebihannya adalah mendapatkan hasil manajemen risiko yang baik karena dibantu dengan adanya pemodelan self-organizing mapping atau SOM. Dari pemetaan zona tersebut akan memperkuat dasar untuk pengambilan keputusan tentang manajemen risiko dan juga pengendalian pencemaran lingkungan. Namun kekurangannya adalah studi ini hanya terfokus
fokus atau terkonsentrasi pada teori dan metode zonasi daripada penelitian empiris. Zona pengelolaan dan kontrol yang diklasifikasikan mungkin tidak bisa diterapkan dan ditindaklanjuti di negara di mana unit administratif adalah unit manajemen dasar. Pada pemodelan SOM ini diperlukan adanya langkah adaptasi dan iterasi yang disesuaikan bobot koneksi. Untuk jurnal kedua yaitu dengan judul Analisis Risiko Kesehatan Pencemaran Timbal PB pada Kerang Hijau atau Perna viridis di Perairan Cilincing, Pesisir DKI Jakarta. Latar belakangnya itu di mana permasalahan yang terjadi diakibatkan banyaknya aktivitas industri dari masyarakat di pesisir Cilincing yang mana menghasilkan limbah yang mengandung logam berat seperti timbal atau PB masuk ke dalam perairan. Hal ini ditandai dengan tingginya konsentrasi logam PB pada sedimen dan juga kerang hijau atau Perna viridis. Adapun dampak yang ditimbulkan karena tingginya kadar logam PB pada kerang hijau mengakibatkan konsumsi kerang hijau dari perairan Cilincing ini tidak dapat dimakan karena akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia seperti adanya akumulasi logam berat di dalam tubuh. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen resiko dengan cara melakukan pengurangan laju asupan dan juga frekuensi pajanan secara matematik, model steady soil, peran dari pemerintah, serta masyarakat. Ketika penilaian resiko untuk efek non-karsinogenik, di mana RQ besar dari 1, dan untuk efek karsinogenik, di mana nilai ECR besar dari 10 pangkat min 6 dan kecil dari 10 pangkat min 4, maka diperlukanlah manajemen resiko. Yang kedua itu lokasi studi kasusnya. Pada jurnal kedua ini mengambil lokasi studi kasus di perairan Cilincing, DKI Jakarta, di mana Cilincing ini merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas industri yang cukup tinggi, di mana terdapat kawasan industri terpadu yang diberi nama Kawasan Berikat Nusantara. Selanjutnya yaitu metode manajemen risiko. Model analisis risiko yang digunakan yaitu analisis risiko kesehatan steady soil. Analisis ini dikembangkan oleh National Institute of Public Health and Environmental Protection. Ini dilakukan pengelolaan sumber logam timbal atau PB melalui pengendalian jumlah limbah industri di sepanjang wilayah Cilincing dan sekitarnya. Adanya tindak lanjut dari pemerintah dengan pengawasan dari DLH DKI Jakarta mengenai kualitas limbah yang dibuang ke aliran sungai agar tidak melebihi baku mutu, menerapkan penegakan hukum, serta efek jera untuk pelaku yang melanggar prosedur pengolahan limbah. Diperlukan pula peran masyarakat untuk mengendalikan pencemaran logam PB dan juga mengurangi konsumsi kerang hijau. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari manajemen risiko. Kelebihannya adalah dapat mengidentifikasi paparan berdasarkan 5 jalur paparan, yaitu sedimen, air permukaan, material tersuspensi, kontak kulit dengan air permukaan, dan kontak kulit dengan sedimen. Dan penilaian ini dibagi atas 2 populasi, yaitu dewasa dan anak-anak, sehingga manajemen risikonya dapat terfokuskan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, perbedaan nilai risiko kesehatan atau RQ dan nilai risiko kesehatan untuk efek karsinogenik atau ECR pada tiap lokasi pengambilan sampel tidak menggambarkan tinggi atau rendahnya risiko yang terjadi, melainkan untuk mengetahui beresiko atau tidaknya suatu populasi yang berdampak. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.